jemput bola guys ke calon murid baru biar dapat murid ya gini, jemput door to door. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ini aktivitas rutin di pagi hari saya, yaitu ngasih makan mentok nih. Sayang banget kemarin saya punya 20 ekor, cuma pas 1 minggu anak operam di rumah sakit. Mungkin karena yang kerawat kurang, saya nggak pulang seminggu, jadi mati, tinggal 15. Nah, ini cukup menjadi tempat untuk healing bagi saya di tengah aktivitas ataupun beberapa hal yang dihadapi. Jadi kita ngasih makan sambil lihat tingkahnya, itu cukup menghibur. Setiap orang kan punya cara sendiri untuk menghibur dirinya masing-masing. Oke, pagi ini nanti mau ke sekolah untuk piket, meskipun anak-anak libur, piket, dan juga ada info-info tentang pembagian tugas untuk tahun pelajaran baru. Nanti kita ketemu di sekolah. Semangat ya. Oke, perjalanan ke sekolah teman-teman, dan jarak rumah sama sekolah itu dekat, cuma 300 meter. Oke, selamat datang di SD Negeri 2 Musuk Boyolali, tempat kita berbakti dan mengabdian. Oke, sudah sampai, dan ini di sekolah lagi ada proyek ya. Jadi kemarin untuk kelas 6 yang lulus memberikan kenang-kenangan, dan ini diwujudkan dalam bentuk bangunan fisik dikelola oleh komite, yaitu parkiran dan ini pembuatan plafon musola ya. Nih di atas sama dalam di plafon, karena kemarin belum di plafon. Dan ini semua dikelola oleh komite, dari iurannya, terus pelaksanaannya yang mengkoordinasi adalah komite. Oke teman-teman, selamat datang di SD Musuk 2 nggih. Pagi ini saya piket, sekalian nunggu PPDB nggih. Dan memang kami baru tak tutupi aja, baru dapat sedikit muridnya. Yuk kita analisa bareng-bareng sih, kenapa sih untuk SD negeri banyak sekali penurunan jumlah peserta didik ya. Itu kalau dari saya pribadi ya. Satu, tentang jumlah kelahiran. Memang program keluarga berencana itu berjalan cukup baik, sehingga sekarang itu banyak keluarga yang anaknya cuma 1 atau 2. Kalau dulu mungkin zaman kita kecil itu banyak ya, anak itu ada bisa 3, 4 sampai 5. Nah, itu saya kira juga berpengaruh, karena di dalam satu generasi atau satu angkatan tentu tergantung berapa jumlah teman sebayanya di angkatan tersebut. Terus yang kedua adalah jumlah sekolah yang semakin banyak. Artinya memang pertumbuhan sekolah swasta atau SDIT atau yang sejenisnya itu memang mulai tumbuh dengan masif ya, banyak sekali memang. Dan itu memang juga tidak bisa dihalangi, karena penyelenggaraan pendidikan itu hak semua warga nih, dan dinas juga tidak bisa untuk mengatur hal tersebut. Dan itu tentu menjadi sebuah permasalahan tentang persaingan. Artinya misalnya ada 10 anak di dalam satu angkatan. Kalau dulu hanya ada SD negeri, otomatis mereka akan masuk ke SD negeri. Namun dengan adanya pilihan lain seperti SDIT, maka dari 10 anak itu tentu akan terbagi-bagi pilihannya. Ada yang ke negeri, ada yang ke swasta. Dan itu sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Terus yang selanjutnya adalah tentang program dari sekolah negeri tersebut ya. Jadi memang sekarang sekolah itu harus dituntut untuk memiliki strategi di dalam, baik itu strategi di dalam pembelajaran ataupun strategi keluar sebagai branding untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bisa berupa dengan peningkatan
kegiatan, kemudian promo ke TK dan lain-lain, sehingga itu menjadi daya tarik bagi peserta didik baru. Nah, memang sebuah dilema ya, karena SD negeri itu adalah SD milik pemerintah, milik kita bersama. Kalau muridnya berkurang atau habis, tentu itu menjadi keprihatinan, nggih. Dan kita juga sudah sering mendengar ada SD yang ditutup atau direkrut karena muridnya habis. Tentu kita nggak ingin seperti itu, nggih. Kita harus belajar dari hal-hal itu. Maka dari itu sebagai SD negeri kita juga harus punya program yang adaptif dan juga inovatif. Meskipun tentu juga pasti kendala-kendala itu ada, nggih. Kendala itu banyak, misalnya dari sisi SDM-nya misalnya, karena di SD negeri itu kan diisi oleh dua golongan pegawai, yaitu ASN dan juga honorer. Itu yang menjadi permasalahan. Kenapa? Nah, banyak di antara teman-teman yang di posisi ASN itu sudah terjebak di dalam zona nyaman dan zona kepastian. Artinya dengan sudah menjadi ASN, sudah digaji secara tetap, jadi semangat untuk memperjuangkan itu sedikit kendor. Tidak semuanya memang, tapi ada yang seperti itu. Ada yang berpikiran berapapun jumlah muridnya toh juga masih digaji. Nah, itu juga sebuah pola pemikiran yang kurang tepat ya, karena bagaimanapun saya yakin untuk mencapai titik sebagai ASN tentu dulu juga berjuangnya lama sekali, dan mungkin sekarang kan saatnya menikmati apa yang sudah ditanam. Namun di sisi lain juga semangat untuk memperjuangkan SD negeri ya harus tetap dijaga, karena ini bagaimanapun sawah ladang kita. Nah, sedangkan dari sisi honorer itu kadang ingin terlalu rajin atau punya program-program, mereka berpikir aduh gajinya aja segitu kok, ya nggak usah rajin-rajin toh. Nah, kadang seperti itu, dan itu dua pola pemikiran yang tidak bisa maju kalau seperti itu, nggih. Tapi itu fakta memang yang terjadi. Jadi langkah kita apa? Langkah kita menurut saya begini. Satu, kita harus fokus pada murid yang sudah ada. Misalnya kita punya murid 100, sudah kita fokus aja memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi murid, termasuk kepada wali murid. Kita berikan materi pembelajaran yang menarik, edukatif, sehingga setiap mereka pulang, orang tua bertanya, "Nak, tadi di sekolah dikasih pelajaran apa?" Anak akan menjawab, "Oh Bu, saya tadi diajari Pak Guru gini, diajari Bu Guru gini. Menyenangkan banget loh. Mereka punya pengalaman pembelajaran yang bermakna dan juga berkesan, sehingga pelan-pelan itu menjadi sebuah media promosi yang efektif. Artinya kita nggak perlu gerilya door to door cari murid, nggak perlu ke TK-TK untuk promo. Kalau dari kita sudah punya daya tarik, maka otomatis mereka akan datang. Dan itu tidak bisa instan, nggih. Semuanya butuh proses. Jadi dalam pembelajaran kita harus ngasih materi dan metode yang menarik. Jangan mudah membuat kelas itu kosong, hanya dikasih tugas. Terus menumbuhkan kedekatan dengan anak, karena memang sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Gimana caranya dengan anak itu dia merasa nyaman, namun tetap harus sopan dan hormat. Nah, dengan memberikan pengalaman yang seperti itu kepada anak, itu menurut saya menjadi sebuah media yang paling efektif ya untuk memberi kesan dan kepercayaan kepada masyarakat. Karena memang kepercayaan pada masyarakat itu dampaknya besar sekali, nggih. Kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada sebuah SD, itu kita akan sulit. Promo apapun keluar, kalau mereka nggak percaya akan sulit. Kita sudah memberikan seragam gratis, memberikan buku gratis, itu tidak efektif kalau masyarakat tidak percaya dengan kita.
Jadi kita harus memperhatikan hal-hal kecil, karena bagaimanapun sikap kita keseharian sebagai guru itu secara tidak langsung diawasi oleh masyarakat, baik secara langsung pada saat mereka menjemput atau dari cerita anak-anak itu mereka menilai guru di sebuah sekolah itu bagaimana, itu mereka menilai. Nah, kita harus mulai melibatkan masyarakat, wali murid dalam kegiatan-kegiatan kita dengan merancang program-program kerja, program unggulan, kemudian ekstrakurikuler kita tingkatkan. Semakin banyak kegiatan terus melibatkan peran aktif masyarakat, itu membuat masyarakat merasa dekat dan merasa memiliki sekolah ini. Nah, dengan terjalin ikatan seperti itu diharapkan mereka akan percaya pada SD negeri. Tentu kuncinya juga ada pada gurunya, karena sekolah itu kan dinilai dari beberapa hal, ada sarana dan prasarana. Di gedung yang baik itu juga termasuk dinilai masyarakat. Kemudian kemampuan akademik dan non akademik, itu yang bisa meningkatkan nilai kita di mata masyarakat. So, apapun